Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat MUI yang berbahagia rahimakumullah. Puji syukur marilah kita senantiasa persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat taufik dan inayahnya sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya semua itu semata-mata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam marilah kita senantiasa sanjung agungkan keharbaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MUI yang insya Allah dirahmati Allah. Sebagai buah puasa Ramadan tentunya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Dalam hal ini puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, di mana tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan ayat ini jelas bahwasanya buah dari puasa Ramadan, ending dari puasa Ramadan tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Lantas yang menjadi pertanyaan kita, apa itu takwa? Apa ciri-ciri takwa? Secara umum, takwa adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Secara khusus, takwa terdiri dari huruf ta, kof, wawu, dan alif bengkong. Tak berarti tawadu, yang artinya rendah hati, tidak sombong, tidak takabur. Sekalipun kita kaya, sekalipun kita hebat, pinter, tetapi tentu kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh takabur. Karena yang boleh sombong itu hanya Allah semata. Yang boleh takabur itu hanya Allah semata. Sedangkan kita sebagai hambanya tentu tidak boleh bersikap sombong. Maka tak yang pertama adalah tawadu, yakni rendah hati. Kemudian huruf yang kedua yakni qaf yang berarti qanaah, yang artinya menerima apa adanya dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Menerima apa adanya bukan berarti kita tidak berusaha, bukan berarti kita tidak ikhtiar, tapi tentunya harus melalui berbagai usaha, berbagai ikhtiar. Setelah kita melakukan usaha-usaha, ikhtiar terhadap kehidupan kita, tapi Allah hanya memberikan itu, tentu kita harus menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kegagalan kita lantas kita menyalahkan orang lain. Kegagalan kita lantas kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Tapi tentu kita harus menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Lagi-lagi setelah kita melalui usaha ikhtiar secara maksimal. Kemudian huruf yang keempat berupa waw yang berarti warok. Warok berarti menghindari diri dari kemewahan dunia. Bukan berarti kita tidak boleh hidup enak, hidup kaya, hidup bercukupan. Tetapi paling tidak kehidupan kita di dunia ini semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh memiliki sikap warok atau bermegah-megah, berpoya-poya. Tapi sebaliknya kita harus senantiasa menghindari diri dari kehidupan yang mewah, kehidupan yang kehidupan yang megah-megahan.
Karena sesungguhnya hidup mewah, hidup berlebih-lebihan itu bagian dari teman-teman setan, bagian dari perbuatan setan, maka perlu kita hindari. Sahabat MUI yang berbahagia rahimakumullah. Kemudian huruf yang terakhir yaitu alif bengkong yang berarti ikhlas. Artinya bahwa dalam seluruh amal kita, perbuatan kita tentu harus didasari dengan sikap ikhlas. Karena tanpa ikhlas tentu segala amalan kita, bahkan ibadah-ibadah kita tentu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah yang telah menegaskan kepada kita semua, la yaqbalullah minal amali illa khalison. Jadi yang maksudnya bahwasanya Allah tidak menerima akan amal-amal kalian kecuali dilakukan dengan penuh keikhlasan. Sebesar apapun amal ibadah kita, sebesar apapun sedekah kita, sebesar apapun kebaikan-kebaikan kita, kalau tanpa kita dasari dengan keikhlasan, tentu semuanya akan sia-sia, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, sekecil apapun amal ibadah kita, sedekah kita, kebaikan-kebaikan kita, tapi kalau kita landasi dengan penuh keikhlasan, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa. Dengan hal ini senantiasa tawadhu kepada Allah maupun kepada sesama manusia, kemudian qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepada kita, kemudian selalu menghindari diri dari kemewahan dunia, dan yang terakhir tentunya kita harus selalu ikhlas dalam beramal, dalam berbuat, dan lain sebagainya. Demikian, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.